Pinjaman untuk usaha dengan bunga terendah yaitu 0,5% per bulan atau maksimal 6% per tahunnya. Ini sangat rendah karena ini adalah subsidi dari pemerintah. Oke, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Teman-teman yang sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha sudah tepat tonton videoku ini ya. Jadi di video kali ini akan aku sharingkan bagaimana cara untuk mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Bank BNI. Dan di bulan Agustus tahun 2024 ini kuotanya masih ada. Jadi teman-teman bisa simak video ini. Teman-teman nanti akan mendapatkan apa sih syarat-syaratnya dan juga bagaimana cara mengajukannya dan juga ada beberapa tips agar disetujui ya. Jadi memang untuk KUR ini bisa dipakai untuk UMKM ya. Jadi misalkan teman-teman ada jualan baju ya, kemudian atau di pasar atau mungkin ada yang buka toko kelontong ya, perkebunan, perikanan semuanya bisa menggunakan fasilitas ini dengan bunga yang paling rendah yaitu 0,5% per bulannya karena ini adalah programnya pemerintah disubsidi oleh pemerintah. Tentunya di bulan ini di beberapa cabang itu masih ada. Jadi teman-teman silahkan segera ajukan saja ya. Oke, caranya adalah seperti ini. Oh ya, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi ada dua jenis untuk di BNI itu ya, ada KUR super mikro dan juga mikro. Kalau yang mikro itu maksimal 10 juta, tapi yang mikro itu 10 sampai 50 juta. Kemudian nanti untuk jenis kreditnya ya, itu bisa untuk modal kerja dan juga untuk investasi. Dua-duanya sama, ada modal kerja dan juga investasi. Kalau modal kerja itu biasanya nanti waktunya berbeda ya, jangka waktunya dengan investasi berbeda, biasanya selisih 1 tahun ya. Oke, untuk bentuk kreditnya itu aflopen, artinya nanti begitu di ACC akad kredit, uangnya langsung cair ke rekening kita, ke rekening BNI kita ya. Jadi teman-teman nanti langsung cair utuh begitu ya. Oh ya, kemudian untuk bunganya seperti yang saya sebutkan ya, 6% per tahun. Kenapa murah? Karena ini adalah programnya pemerintah ya. Jadi teman-teman pastikan meminjam itu ke sini dulu ya, ke program KUR untuk yang mempunyai usaha. Setelah ini mungkin teman-teman kesulitan baru ke produk yang lain. Seperti itu ya langkah-langkahnya, cari yang termurah untuk usaha teman-teman semuanya. Oke, kemudian untuk jangka waktunya itu 3 sampai 5 tahun ya. Yang 3 itu adalah yang untuk modal kerja, yang investasi itu yang bisa sampai dengan 5 tahun. Kemudian untuk biayanya ini tidak ada biaya provisi. Jadi ini juga paling murah ya. Kenapa tidak ada biaya provisi seperti yang tadi? Karena programnya pemerintah, jadi tidak ada provisi. Kemudian untuk administrasi itu ada 150.000. Kalau di BCA atau di BRI itu justru tidak ada administrasi ya, provisi 0, administrasi 0 ya. Nah teman-teman yang tertarik dengan bank yang lain juga pernah aku bahas ya di channel ini. Silahkan sudah saya sediakan linknya pun ada di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya untuk jangka waktunya ya, ini tadi sudah disebutkan ya, 3 sampai 5 tahun. Kemudian untuk jaminannya ini tidak memerlukan jaminan tambahan ya. Oke, selanjutnya untuk keterangan kriteria pemohon. Jadi ini bisa individu ataupun juga bisa badan usaha. Intinya sudah melakukan usaha produktif dan juga layak. Memang ini nanti akan ada survei ya, karena pinjaman untuk usaha itu pasti akan ada survei ya, nanti akan dilihat kelayakannya. Kemudian untuk perizinan usaha itu untuk individu, perorangan atau badan usaha perorangan yaitu minimal surat izin usaha mikro dan kecil IUMK ya yang diterbitkan pemerintah daerah atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Jadi teman-teman yang punya toko atau punya apapun itu bisa minta ke kelurahan surat keterangan usahanya ya. Oke, setelah itu dan pastikan teman-teman memang memiliki kualitas kredit di bank ya. Jika ada pinjaman itu harus lancar kreditnya. Jadi teman-teman tidak ada tunggakan-tunggakan di bank yang lain ya, di pinjaman yang lain. Kemudian untuk pengalaman usaha karena ini memang untuk produk usaha ya. Jadi sebisa mungkin memang sudah ada usaha yang berjalan ya. Untuk yang mikro itu minimal 6 bulan. Tetapi untuk yang super mikro itu di bawah 6 bulan pun bisa ya. Atau mungkin teman-teman baru mempunyai rencana tapi kalau meyakinkan pihak bank yakin itu juga bisa disetujui ya. Oke, itu untuk syarat usahanya. Kemudian untuk usia pemohon itu adalah minimal 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah. Oke ya, jadi seperti itu. Teman-teman yang memang usianya sudah memenuhi bisa langsung mengajukan di BNI. Selanjutnya adalah hubungan dengan bank itu tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan dan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah ya, kecuali KUR ya. Jadi teman-teman yang sudah punya pinjaman produktif yang lain itu tidak bisa mengajukan KUR. Tapi kalau teman-teman memiliki pinjaman seperti perumahan ya,
KPR, kemudian kredit kendaraan ya, leasing itu masih bisa meminjam di sini ya, ataupun paylater dan jenisnya yang sifatnya adalah pinjaman konsumtif itu masih bisa pinjam di sini. Kemudian NPWP karena pinjamannya ini maksimal adalah 50 juta itu tidak perlu NPWP. Yang ada silahkan diberikan, yang tidak ada pun tidak masalah ya. Nah, teman-teman kalau yang membutuhkan lebih dari 50 juta itu bisa mungkin ke BRI, Mandiri ataupun juga ke BCA. Kurnya itu bisa lebih dari 50 juta ya. Kemudian yang menarik di BNI ini pengajuan awalnya ini bisa online ya. Jadi teman-teman nanti mengajukannya online saja ya. Ketikkan di browser teman-teman ya, efom.bni.co.id/bni_efom seperti ini ya. Ini nanti akan aku cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman yang tertarik untuk daftar langsung saja klik yang ada di deskripsi linknya ya. Nah, nanti sebagai gambaran yang pertama diisi itu adalah isi data diri. Jadi teman-teman silahkan siapkan KTP-nya. Kemudian setelah itu juga ada rincian pinjaman ya, teman-teman di situ masukkan jumlahnya berapa, kemudian tenor yang akan diambil berapa dan juga jenisnya ya, silahkan dipilih di situ ya. Kemudian nanti untuk bidang usaha juga silahkan diisi ya, kapan berdirinya, kemudian di sektor apa dan juga alamatnya, silahkan diisi saja isian-isian yang ada di form itu ya. Termasuk untuk info keuangan juga sama ya, total penjualannya setahun tuh berapa, kemudian total penjualannya belanja barangnya itu juga berapa ya, silahkan diisi ya. Dan kemudian juga tempat usaha itu ada pertanyaan ya, milik sendiri atau sewa, silahkan diisi sesuai yang apa adanya ya. Kemudian juga ada pertanyaan apakah ada penghasilan selain dari usaha, silahkan diisi aja, kalau ada silahkan isi, kalau tidak nggak apa-apa silahkan dikosongkan. Kemudian setelah itu ada persyaratan, ada syarat dan ketentuan, silahkan teman-teman baca ya sebelum disubmit, silahkan teman-teman baca, dipahami dulu ya. Kemudian setelah disubmit teman-teman akan ada proses verifikasi internal dari bank. Nah, ini biasanya memang membutuhkan waktu ya, kurang lebih 1 mingguan ya, ada juga yang kurang ya. Teman-teman silahkan ditunggu, dicek berkala, nanti akan ada notifikasi ya ke email atau di telepon dari petugas BNI-nya. Tentunya ke nomor telepon ataupun email yang sudah kita masukkan ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan dan juga syarat-syaratnya ya. Selanjutnya adalah tips agar disetujui. Nah, teman-teman sebelum mengajukan pastikan memenuhi syarat-syarat ini. Kenapa? Karena kalau syarat ini tidak terpenuhi kemungkinan akan ditolak ya. Jadi yang pertama pastikan teman-teman BI checkingnya itu aman. Jadi sebisa mungkin kita tidak ada pinjaman nunggak di tempat lain ya. Jadi kolektivitasnya harusnya yang bagus ya. Kalau masih ada tunggakan teman-teman sebaiknya tidak meminjam dulu karena kemungkinan besar akan ditolak. Jadi bereskan dulu BI checkingnya ya. Lunasi dulu di tempat yang lain. Kemudian juga tidak ada pinjaman kur lain. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai pinjaman kur di tempat lain tidak bisa meminjam di sini. Meskipun yang meminjam adalah pasangan kita, itu kita juga tidak bisa ya. Kemudian teman-teman juga pinjamannya di bawah nilai agunan. Maksudnya untuk yang pinjaman besar nih. Kalau teman-teman mau pinjam 100 ya sebisa mungkin agunannya itu di atas 100 gitu ya. Kalau misalkan agunannya 80 pinjamnya 100 kemungkinan akan ditolak ya. Jadi pastikan langsung dari awal itu pinjamannya di bawah nilai agunan. Kemudian juga sebisa mungkin sih, ini sebenarnya di bank lain juga sama. Kalau kita pinjam di BNI ya sebisa mungkin usaha kita selama ini alur kasnya itu masuk ke BNI. Jadi teman-teman BNI itu lebih mudah untuk mengecek transaksinya teman-teman ya, untuk menentukan layak dan tidaknya ya. Oke, kemudian tambahan saja sih ajukan di hari dan juga jam operasional bank ya. Oke, jadi seperti itu untuk tipsnya. Teman-teman yang masih bingung ya, boleh silakan diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Teman-teman yang punya pengalaman juga boleh ya, ingin sharing, mungkin ada yang sudah pinjam ke sana sini gagal, boleh sharing juga. Ataupun teman-teman yang punya pengalaman mungkin terbantu usahanya dengan produk kur ini ya, juga boleh silahkan share saja di video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.